semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang peta dan kenampakan alam. Apa ya peta itu? Terus apa hubungannya dengan kenampakan alam? Oke, kita akan simak video berikut. Check it out. Apa itu peta? Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada suatu bidang datar berupa kertas. Ternyata peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi yang dibuat pada permukaan tablet perak. Kemudian, pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun, pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Peta zaman sekarang menggambarkan setiap ketampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, dan lain sebagainya. Apa kalian tahu apa itu fungsi peta secara umum? Fungsi peta secara umum ada bermacam-macam, yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya, misalnya peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, kemudian peta curah hujan, dan peta kepadatan penduduk. Peta berdasarkan skala. Skala besar adalah peta dengan skala 1 dibanding 5.000 sampai skala 1 dibanding 250.000. Namun, dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Sedangkan peta dengan skala sedang, yaitu peta dengan skala 1 dibanding 250.000 sampai skala 1 dibanding 500.000. Kemudian yang terakhir, peta skala kecil. Peta skala kecil yaitu peta dengan skala besar dari 1 banding 500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta, yaitu untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Kemudian, garis tepi adalah untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Kemudian legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Dan yang terakhir adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Apa arti warna pada peta? Warna adalah untuk membedakan keadaan alam suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalnya, hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, kemudian biru muda untuk perairan dangkal. Sedangkan warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Selain itu, kita juga akan temui arah mata angin, yang mana berfungsi untuk mengetahui arah indeks,
yang akan membantu kita untuk mencari sesuatu yang ingin diketahui. Tahun peta. Tahun peta adalah untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Gimana nih? Sudah paham belum tentang peta? Sekarang waktunya kita mempelajari tentang kenampakan alam. Yuk kita simak video lagi. Check it out. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Ayo, siapa di sini yang pernah ke Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, atau lain sebagainya? Cemoro Sewu termasuk dalam dataran tinggi loh. Nah, dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh lainnya dari dataran tinggi adalah misalnya di mana ya? Coba kita tebak lagi. Nah, betul, adalah dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Mulek di Kalimantan Barat. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, berudara sejuk sehingga dijadikan tempat rekreasi. Yang kedua, memiliki udara kering dibandingkan wilayah yang lainnya. Kemudian yang tiga, curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah. Yang keempat, pertaniannya dibuat terasering. Sumber daya alam dataran tinggi menghasilkan berbagai macam sumber daya alam, yaitu kopi, karet, susu sapi perah, stroberi, dan masih banyak lagi. Dan manfaat dataran tinggi bagi kehidupan yaitu sebagai lahan perkebunan, peternakan sapi, wisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk daerah dataran tinggi adalah sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan pemandu wisata. Kemudian kita akan ke dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah. Yang pertama, tanahnya lebih subur sehingga cocok menjadikan lahan pertanian. Yang kedua, lebih banyak penduduk dibandingkan dataran tinggi. Kemudian, tekanan udaranya lebih tinggi. Dan yang terakhir, terbentuk akibat proses sedimen. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh dataran rendah umumnya adalah padi, pisang, jagung, tebu, dan kelapa sawit. Dataran rendah sering dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk, peternakan hewan, lahan pertanian, serta perkebunan dan industri. Mata pencaharian dataran rendah biasanya adalah buruh, petani, pedagang, peternak, pegawai perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pantai. Pantai termasuk kenampakan alam perairan. Pantai adalah dataran di tepi laut yang merupakan batas antara dataran dan perairan. Contohnya adalah Pantai Ancol Jakarta dan Pantai Menganti di Jawa Tengah. Yuk kenali ciri-ciri pantai. Yang pertama, pantai memiliki tanah berpasir. Yang kedua, terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas seperti mangrove. Yang ketiga, terdapat beragam terumbu karang. Pantai biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa garam, pohon bakau, pohon kelapa, dan rumput laut. Pantai cocok dimanfaatkan untuk tambak atau budidaya ikan, pertanian rumput laut, dan pertanian garam, serta objek wisata. Mata pencaharian penduduk di pantai adalah nelayan, petani garam, petani kelapa, dan juga peternak ikan. Nah, gimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan apa itu peta dan kenampakan alam? Semoga ilmu kita bermanfaat untuk seterusnya. Oh iya, thanks for watching. So, bye!